wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? And I hope you are fine all. And I hope you are in good conditions. Let me, Miss Adi Kumalasari, lead you to pray before we are going to start our lesson today. Okay? Read after me, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oh my God, expand me my breast with assurance and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah baca doa semuanya ya. Sebelumnya, Miss akan kasih sedikit yel-yel buat kalian ketika kita pembelajaran bahasa Inggris. Oke? Kalau Miss bilang learning English, kalian bilangnya oke. Yang pertama. Yang kedua, Miss bilang learning English, kalian bilang good. Ya. Yang ketiga, Miss bilang learning English, kalian bilang I am ready. Oke? Baik. Learning English, okay. Learning English, good. Learning English, I am ready. Oke? Bisa ya di rumah ya, kamu praktekkan itu ya. Sip. Oke? Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semuanya cepat paham dan menggunakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ingat, jangan takut salah ketika mengucapkan bahasa apapun itu, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, Sunda, dan lain-lainnya. Oke, thank you for watching. Check it out. Okay, welcome to class 8, everyone. Untuk pelajaran kelas 8 ini, kalian pasti sudah nggak sabar apa materinya ya. Oke, materi kelas 8 hampir mirip dengan materi kelas 7. Sebelumnya, kita lebih mengedepankan tentang expressions, kemudian tentang grammar. Tapi kita tidak juga memungkiri untuk speakingnya di sini, kalian harus lebih bisa pede untuk mengucapkan bahasa Inggris. Ya. Untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah 3.1, menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.1 maksudnya, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta meminta dan mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Materi pokok dan indikator dalam pembelajaran kita. A. Materi pokok. Number 1. Expressions of asking for attention. Number 2. Expressions of appreciating something. Indikator dalam pencapaian pembelajaran kita adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta perhatian dan menghargai kinerja dan responsnya. Kemudian, membuat dialog pendek dan sederhana menggunakan ungkapan meminta perhatian dan menghargai kinerja serta responnya. Oke, materi kita pertama adalah asking for attention and showing attention, atau asking for attention and giving attention. Semua manusia di dunia ini pasti butuh yang namanya perhatian ya.
apalagi bagi mereka yang jarang diperhatikan. Asking and giving attention di sini adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau merespon dari apa yang orang lain ceritakan, orang lain katakan, sehingga mereka merasa dihormati, dihargai ketika mereka bercerita. Intinya tidak dikacangin ya di sini. Yang pertama, asking for attention, kita biasa gunakan may I have your attention? Please, biar lebih sopan. Bolehkah saya minta perhatianmu? Kemudian, can I get the attention? Bisakah saya minta perhatian? Kemudian, excuse me, permisi. Attention please, perhatian. Perhatian, seperti itu. Listen to me. Listen to me. Dengarkan aku, atau look at me, lihatlah padaku. Kemudian giving attention. Kalau kita dimintai perhatian sama seseorang, kita harus meresponnya. Yes sir, atau yes ma'am. Kemudian okay, I see. I see di sini bukan saya lihat, tapi saya mengerti. Kemudian really, sungguh. Kemudian alright, baiklah. Meminta perhatian di sini bukannya dimaksud caper ya. Di sini adalah kondisinya seperti ini. Misalkan kalian lagi ngobrol sama teman kalian, kemudian ada salah satu teman kalian yang ingin bercerita tentang masalahnya. Sehingga dia meminta perhatian kamu sebentar saja untuk mendengarkan cerita yang akan dia ceritakan. Maka dia biasanya menggunakan kata, dengerin dulu dong, listen to me. Atau, excuse me, permisi, aku mau cerita dong, gitu ya. Atau, may I get the attention? Atau can I get the attention? Boleh minta perhatiannya sedikit nggak? Aku mau cerita. Nah, ketika ada teman kita yang berbicara seperti itu, kita harusnya merespon dia dengan sangat sopan. Atau kita gunakan sure, yes, next, what's going on? Atau kita bisa gunakan kata so, what happened? Terus apa yang terjadi? Lanjut. Jadi dia kalau dengar cerita seperti itu atau ungkapan seperti itu, dia akan melanjutkan ceritanya. Jadi tidak stuck. Gimana kalau rasanya kamu lagi cerita, kemudian teman kamu, apaan sih? Kan gak enak ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan untuk merespon teman kita yang sedang meminta perhatian dari kita. Ya, paham ya? Next, contoh dialog sederhana antara Miss Susan, sang guru, dengan muridnya. Contoh di sini adalah, pay attention please. Let's start our lesson today. Would you help me to clean the whiteboard? Studentsnya menjawab, sure ma'am. Look at the board please. Yes ma'am. Here is the task you must do in groups. Do you have any questions? No, that's clear, ma'am. Ya, itu adalah contoh Miss Susan meminta perhatian siswa-siswinya dengan kata pay attention please. Di sini, kemudian dia bilang, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa, maukah kalian membantu ibu membersihkan papan tulis? Itu ya. Kemudian seluruh siswanya serentak menjawab, iya. Berarti semuanya berebut dong. Enggak ya, salah satu dari mereka. Kemudian Miss Susan menjawab, look at the board please. Kata look at itu juga bisa membuat mereka memperhatikan papan tulis. Lihatlah ke papan tulis, gitu ya. Kemudian students menjawab, ya. Miss Susan menuliskan di atas papan tulis,
Here is the task you must do in groups. Dia menuliskan tugas yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi dengan tugas yang dituliskan oleh Bu Susan itu, anak-anaknya atau siswa-siswinya tidak ada pertanyaan lagi. Karena mereka bilang, no, that's clear, ma'am. Jelas banget, ma'am. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya dalam dialog ini, kita bisa menggunakan pay attention atau look at. Look at, lihatlah, untuk meminta perhatian seseorang. Paham ya? Kalau sudah paham, kita ke bagian 2. Expressions of appreciating something. Expressions of appreciating something atau giving compliment adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar tentang seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Expressionsnya adalah biasa kita gunakan well done. That's great. Keren. How beautiful you are. Alangkah cantiknya kamu. What a nice shirt. Alangkah bagusnya kaos itu. Nice work. Kerja bagus. You're great. Kamu keren. I appreciate your effort. Saya menghargai usahamu. How clever you are. Pinter banget sih kamu. I like you. Saya suka kamu. Masih bisa titik-titik ya. Apanya kamu? Misalkan I like you singing. Atau I like you dancing. Misalkan. Ketika kita diberikan pujian seperti itu, kita cukup jawab, thank you. Terima kasih. That's very kind of you. Baik banget sih kamu. Atau itu adalah ungkapan terima kasih juga. Atau yeah, thanks. Atau it's nothing. Bukan apa-apa. I'm glad you like it. Saya bahagia kamu nyukinya. Thanks. It's nice of you to say so. Baik banget sih kamu berkata seperti itu. Do you really think so? Kamu pikir demikian? Many thanks. Terima kasih banyak. Itu ya. Jadi kalau kita bilang misalkan, hey, you look so beautiful. Kamu kelihatan cantik banget. Kamu cukup bilang, thank you. Itu ya. Next, ini adalah contoh dialog yang sangat simpel antara Adela dengan Ja'far. Hi Ja'far, what do you think about my dress? It looks so beautiful. It's a new dress. Is it a new dress? Thank you. No, it's an old dress, but my mother redesigned it. But it doesn't look old at all. And the dress suits you. Thank you, Ja'far. By the way, you look nice with your haircut. Really? Do you like it? Yes, of course. You look more handsome than before. Ja'far, thank you. Dialog di atas atau dialog ini menjelaskan tentang Adela yang memiliki baju yang digunakannya, gaun yang digunakannya. Kemudian Ja'far memiliki model rambut yang baru. Jadi mereka saling memuji satu sama lain. Ja'far memuji gaya busananya si Adela dan sebaliknya. Adela memuji gaya rambut barunya Ja'far. Mereka cukup membilang thank you. Jadi ketika kita memuji seseorang, orang itu akan membalas pujian lagi. Jadi kebaikan dibalas kebaikan. Ya. Kemudian your task and assessment. Tugas kalian dan penilaian kalian. Nanti kalian tolong buka halaman 4 sampai dengan 5. Analisa ungkapan atau dialog meminta perhatian. Ungkapan minta perhatian yang ada di dialog 1 dan 2 dan 3. Lalu jawab pertanyaannya.
Tulis jawaban kalian di buku LKS atau buku catatan kalian. Nilainya per nomor itu 20 poin. Ya. Kemudian keterampilan. Di sini tulislah 4 kalimat pujian kepada orang di sekitarmu lalu tulis di kolom komentar YouTube ini. Ya, buat kalimat atau tulislah 4 kalimat pujian kepada orang di sekitarmu lalu ditulis di kolom komentar YouTube ini beserta nama kalian. Sehingga tidak ada yang bisa mencontek kerja kalian. Siapa yang nyontek pasti akan ketahuan. Ya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya pribadi. Jadi kalian bisa lebih paham dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Saya pun akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.